Pemirsa, hasil survei LSI menunjukkan pasangan Jokowi JK masih unggul di wilayah yang memiliki pemilih terbanyak. Dari survei LSI menunjukkan Jokowi JK unggul di 6 provinsi besar, sementara Prabowo Hatta unggul di Provinsi Jawa Barat. DKI Jakarta, Prabowo Hatta meraup angka 41,7%, Jokowi JK 47,9%. Sementara untuk wilayah Provinsi Banten, Prabowo Hatta mendapatkan 39,6% dan Jokowi JK di 45,8%. Untuk Provinsi Jawa Barat, ini suara terbanyak di Jawa, diraih oleh Prabowo Hatta dengan 51,2%, sementara Jokowi JK 42,6%. Bagaimana dengan Provinsi Jawa Tengah, pemirsa? Ternyata di Provinsi Jawa Tengah ini, di mana lumbung suara PD Perjuangan ternyata mampu mengangkat angka bagi Jokowi JK dengan 47,1%, sementara Prabowo Hatta di 29%. Jawa Timur, Prabowo Hatta 37,9%, sementara Jokowi JK meraup 43,7%. Kita menuju ke Pulau Sumatera. Dari Sumatera Utara, Prabowo Hatta mendapatkan 31,3%, sementara Jokowi JK 48,4%. Kita lompat ke kampung halamannya Pak Yusuf Kalla. Ini Prabowo Hatta mendapatkan 42,5% dan Jokowi JK walaupun tipis 47,5%. Apakah ini mungkin karena ada faktor JK-nya di Sulawesi Selatan? Menurut Anda gimana? Bisa jadi. Bisa karena figur tempat daerah asal, putra daerah itu juga mempengaruhi pilihan pemilih tentunya. Oke, baik. Ya, pemirsa, saya sedang mencari datanya Mas Wawan dari LIPI. Survei terkait, masih dari pendidikan tadi ya Mas Wawan ya. Sekarang sambil kita menunggu grafis yang terkait pemilih berdasarkan pendidikan, kalau Mbak Fitri sendiri menganalisa tadi, suara-suara yang menjadi lumbung dari para pasangan itu, apakah merupakan lumbung suara yang bisa juga merepresentasikan partai politik pendukungnya? Korelasi antara pendukung capres dengan partai ID itu kadang tidak selamanya berbanding lurus. Misalnya Jawa Barat misalnya? Misalnya Jawa Barat. Tapi Jawa Barat ini, khusus Jawa Barat, memang dimenangkan oleh Prabowo. Banyak faktornya, terutama mesin partai misalnya di sini. Kita tahu sendiri secara partai Jawa Barat dimiliki oleh partai kuat ya, PKS dan Golkar yang berada di kubunya Pak Prabowo. Secara birokrasi juga gubernur di sana juga berafiliasi dengan PKS. Tentunya di sini memberikan keuntungan bagi kubu Prabowo sehingga dengan padatnya penduduk dan base-nya yang menyumbang 20% dari seluruh wilayah Indonesia tadi bisa memenangkan Prabowo di Jawa Barat, seperti itu misalnya. Lain halnya dengan Jokowi misalnya, tapi di beberapa provinsi terbesar dia masih unggul. Karena pertarungan, kalau seandainya kita memakai dasar 50+1 atau winning stake all tadi, yang kalau di Indonesia kan si pemenang adalah yang meraup suara tertinggi 50+1 itu tadi, maka pertarungan yang real sebenarnya adalah hanya terjadi di 10 provinsi terbesar. Dan sebagian besar di Jawa semua. Sebagian besar di Jawa. Kita pegang 3 provinsi terbesar, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu ada hampir 50-60%. Makanya di luar Jakarta ya? Di luar Jakarta. Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan juga? Ya. Kalau untuk kepadatannya memang variatif ya, tapi kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu hampir 50% lah ya, seperti itu. Makanya pertarungan realnya memang harus memperebutkan lumbung-lumbung yang besar tadi. Nah, kita lihat kalau misalnya partai supporting sistemnya kayak PDIP kan sudah kuat di Jawa Tengah ya. Nah, Jawa Timur ini yang mungkin masih bisa diperebutkan. Makanya Jokowi sama Pak Prabowo ini kubunya memang harus mengkonsolidasikan para pemilih. Jadi partai. Anda lebih setuju ketika angka sekarang ini masih bisa berubah kalau mesin partai bekerja dengan baik? Saya kira tidak itu saja ya. Partai itu hanya menyumbang kontribusi kemenangan capres hanya beberapa persen. Faktor pertama ya tentunya figur. Faktor yang kedua tentunya visi misi, program. Karena pertimbangan masyarakat memilih capres itu ada banyak hal. Tapi yang pertama adalah kepribadian. Yang pertama yaitu figur. Yang kedua adalah kemampuan mereka menyelesaikan masalah. Dan masalah yang paling mereka ingin selesaikan adalah masalah ekonomi. Faktor yang ketiga baru kesamaan ID, artinya kesamaan sara ya, suku, agama atau tempat asal
asal dan baru partai seperti itu. Oke, baik. Kita melihat tayangan grafis berikut ini. Ini adalah peta dukungan capres-cawapres. Kalau kita lihat berdasarkan pendidikannya. Mas Wawan nanti yang akan menerjemahkan ini lebih detail. Tadi juga sudah dikatakan memang kalau yang memilih Jokowi itu lebih banyak dari mereka yang berada di kalangan pendidikan dasar ya. Kalau boleh saya katakan ini yang tidak tamat SD angkanya 22,6%. Sementara Prabowo itu sisanya yaitu 13,3%. Yang tamat SD sendiri juga masih lebih banyak memilih Jokowi JK dengan 25,9% dan memilih Prabowo Hatta itu 20,4%. Ini angkanya terus semakin tergerus ketika tingkat pendidikannya semakin tinggi. Ya. Tadi yang Anda maksudkan di sini Mas Wawan, apakah ini angka pasti ketika nanti kita menjelang 12 hari Pilpres itu tingkat militansi mereka di level pendidikan menengah ke bawah, maksud saya yang pendidikan dasar dan yang tidak sekolah tadi, apakah semilitan orang yang loyal terhadap capres tertentu atau tidak? Ya mungkin kalau untuk pertanyaan soal loyal itu mungkin Fitri bisa menjelaskan karena kan dia Dari menanyakan soal pendidikan. tadi yang galau gitu kan. Tapi mungkin yang Jangan ikut-ikutan galau dong. ada data lain yang tadi soal pekerjaan. Itu juga menarik juga bahwa misalkan ini kan tadi pendidikan semakin tinggi justru cenderung ke Prabowo. Ya. Justru dalam segi pekerjaan juga agak sedikit ada pemilahan juga. Jadi misalkan PNS, pensiunan TNI Polri atau BUMN dan sebagainya itu memang cenderung ke Prabowo. Atau pegawai BUMN atau BUMD aktif itu ke Prabowo juga. Sedangkan yang bekerja di sektor informal seperti ojek, sopir atau kemudian petani nelayan kecil itu justru ke Jokowi. Termasuk juga buruh. Termasuk juga yang menyatakan belum bekerja. Itu cenderung ke Jokowi. Jadi ini menarik kalau dari sisi analisis dari sisi kelas sosial ekonominya memang ada variabel yang berhimpitan antara. Lalu kenapa petani, peternak dan nelayan kecil ini angkanya lebih banyak ke Prabowo Hatta? Sementara kalau kita lihat isu-isu yang lebih dalam tanda petik katanya merakyat, membela wong cil itu kan ada di wilayahnya Jokowi. Oke, itu yang coba dihantarkan oleh Prabowo dalam kampanyenya. Tetapi ketika ditanya siapa figur yang dianggap lebih merakyat, tadi saya katakan tadi dalam survei kami atau tadi juga Fitri mengatakan bahwa Jokowi lebih dekat dengan kriteria atau kualitas sebagai pemimpin yang merakyat. Itu tuh harus diakui bahwa kredit poinnya diperoleh lebih banyak oleh Jokowi. Jadi terlepas dari bagaimana Prabowo masuk ke isu itu, mencoba mempersuasi pemilih dengan mencoba mendekati, karena memang cukup besar angkanya, pemilih kita yang bekerja pada sektor semacam itu. Menurut Anda para capres ini paham nggak bagaimana memetakan calon pemilih mereka dari latar belakang pendidikannya itu? Ya, saya pikir mereka punya tim, punya konsultan dan sebagainya, ya. Tidak mungkin tidak paham. Mas. Harusnya kan? Artinya ketika mereka berdua paham, mereka mampu meramu metode kampanye dalam efektif. Dalam 12 hari. Bisa nggak itu? Ya. Bisa. Itu kayak bangun candi Prambanan satu malam. Kalau nggak bisa berarti mereka salah nyari konsultan berarti. ini mengundang kayaknya. Silakan Pak Prabowo, Pak Jokowi, ada Mas Wawan sama Mbak Fitri. Seperti apa nanti? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.